terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang oleh KPK diduga terlibat di dalam dugaan suap tersebut telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK. Dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN. Dengan langkah tersebut diharapkan proses penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif kepada kinerja dari organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Dugaan suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai baik di Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh jajaran Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang telah dan terus dan akan berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas. Apabila dugaan tersebut terbukti, ini merupakan suatu pengkhianatan bagi upaya seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang tengah terus berfokus untuk melakukan pengumpulan penerimaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan tersebut kita bisa lihat dua sikap yang kontradiktif, yakni pada sisi Menteri Keuangan berkolaborasi dengan KPK berkomitmen untuk terus memberantas segala macam bentuk korupsi di negeri ini. Tetapi di sisi lain, para petinggi Dirjen Pajak justru menjadi aktor yang melanggar nilai-nilai dasar ASN, melanggar nilai-nilai aneka dengan melakukan praktik suap. Hal ini merugikan instansi terkait dan tentu saja merugikan bangsa dan negara. Akuntabilitas. Sebagai Menteri Keuangan, beliau menunjukkan jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab dalam mengawal kasus yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, beliau juga menunjukkan integritasnya sebagai Menteri Keuangan. Nasionalisme. Beliau menunjukkan jiwa Pancasilais dan berkarakter kebangsaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama dengan KPK. Etika pabrik, beliau menunjukkan integritas yang tinggi dalam memberantas korupsi di Kementerian Keuangan. Nilai dasar ASN yang ketiga adalah komitmen mutu. Beliau menunjukkan bahwa kementeriannya sangat mengedepankan komitmen mutu dengan memberikan layanan prima dan responsif terhadap laporan masyarakat melalui pengaduan @pajak.go.id. Dan poin yang terakhir yaitu anti korupsi. Adanya kerjasama dengan KPK menunjukkan bahwa beliau sangat menjunjung nilai anti korupsi. Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS akan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi, di mana hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan legitimasi serta kepatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah. Gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Yang pertama, ada penyerahan daftar kekayaan dan pemeriksaan surat pemberitahuan atau SPT. Yang kedua, melakukan pemeriksaan menyeluruh bidang pemeriksaan pajak. Yang ketiga, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut transaksi para aparat pajak, wajib pajak, dan hakim pajak yang berhubungan dengan kasus keberatan. Gagasan keempat adalah dengan membentuk sistem whistleblower dan membentuk mekanisme pengaduan yang mudah dan kredibel, sehingga pengadu merasa aman dan berani, dan aduan pun akan ditangani dengan sungguh-sungguh. Gagasan kelima adalah dengan mengevaluasi unit kepatuhan internal dan Inspektorat Jenderal, agar makin mampu mendeteksi pelanggaran secara lebih dini. Yang terakhir, yaitu mempercepat pelaksanaan penilaian indikator kinerja individu
termasuk indikator integritas secara lebih detail dan tegas, agar efek pencegahan dapat terbangun. Dengan diterapkannya gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah di atas, tentunya akan membawa dampak positif bagi Dirjen Pajak itu sendiri. Beberapa dampak positif tersebut yaitu: 1. Terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. 2. Memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien. Kemudian, terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara. Kemudian, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Mari berlomba-lomba untuk menjadi teladan yang baik dalam menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Terima kasih.